Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pengadilan Daulay, NIM 1820-2073. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang korelasi Reng-Spearman. Korelasi Reng-Spearman dapat digunakan untuk mencari hubungan atau menguji signifikasi hipotesis asosiatif. Jika data variabel bebas dan variabel terikat tidak berdistribusi normal dan tidak memiliki varian yang sama atau tidak homogen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari korelasi Reng-Spearman. Sebelum kita masuk ke contoh, kita harus mengetahui langkah-langkah dalam menentukan korelasi Reng-Spearman. Yang pertama, kita harus membuat sebuah hipotesis, kemudian membuat ranking, kemudian kita menentukan koefisien P dan menentukan nilai T tabel dan menentukan kriteria pengujian, dan yang terakhir kesimpulannya. Baiklah, di sini saya akan menguji sebuah data, yaitu tentang motivasi belajar terhadap hasil belajar. Langkah yang pertama, kita harus menentukan hipotesisnya, di mana H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan tes belajar. Kemudian H1-nya ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan tes belajar. Kemudian di sini saya sudah menuliskan tabel yang dimana banyak siswa, ada 21, kemudian motivasi atau X, kemudian terhadap hasil belajar atau Y. Selanjutnya kita akan menentukan ranking 1 dan ranking 2. Nah, bagaimana menentukannya? Jadi, ranking 1 ini termasuk ke dalam motivasi atau X. Maka kita untuk mencari ranking 1 ini, kita urutkan dari data yang terkecil ke terbesar. Dari motivasi atau X, data terkecilnya 110, maka di sini kita bikin ranking 1. Kemudian yang kedua 119, maka ranking 2. Kemudian ranking 3-nya 121. Kemudian ranking 4-nya 123. Dan data yang kelimanya 124. Dan data yang ke-6 atau ranking yang ke-6 yaitu 125. Selanjutnya sampailah ke 14. Namun di data 14 ini ada angka yang sama, yaitu 140. Kita tidak bisa membuatnya dari 14, 15. Tidak boleh seperti itu. Maka kita menjumlahkannya. 14 ditambah 15 dibagi 2, dapatlah 14,5. Di data yang 140 ini kita bikin 14,5, dan yang selanjutnya yang di sini 14,5. Tidak bisa 15, 14, 15, tidak bisa seperti itu. Kita harus menjumlahkannya dan membaginya 2. Kemudian selanjutnya ranking ke-16 yaitu 143, dan ranking ke-17 144, dan ranking 18-nya 145. Kemudian ranking ke-19-nya 147. Kemudian yang
ranking ke-20 kita memiliki angka yang sama, yaitu 152. Sama seperti cara yang tadi saya katakan di awal, kita harus menjumlahkan 20 ditambah 21. Kemudian kita membagi 2 dan hasilnya 20,5. Kemudian kita masuk ke ranking kedua, yang dimana ranking kedua ini masuk ke dalam terhadap hasil belajar, yang dimana nilai X, nilai Y. Sama seperti menentukan ranking 1 tadi, kita urutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, yang dimana data terkecilnya yaitu 20 dan data keduanya 28, dimana 28 ini ada 2, maka kita menjumlahkannya 2 ditambah 3 dibagi 2, 2,5. Kemudian yang keempat 31. Kemudian yang kelima, ranking kelimanya yaitu 34. Kemudian yang keenamnya 38. Kemudian yang ketujuh 39. Kemudian yang ke-8 43. Kemudian yang ke-9 44. Kemudian yang ke-10 46, dan sampailah ke ranking ke-12, yang dimana ranking ke-12 ini memiliki angka yang sama, yaitu 54. Sama seperti tadi, 12 ditambah 13 dibagi 2, hasilnya 12,5. Kemudian sama yang ke 14-nya memiliki angka yang sama, yang dimana angka yang sama itu 55, maka kita jumlahkan 14 ditambah 15 sama dengan 29 dibagi 2 sama dengan 14,5. Kemudian data yang tertinggi yaitu 56, dimana 56 ini memiliki angka sama, yaitu ada 4. Maka dari itu kita menjumlahkannya 16 ditambah 17 ditambah 18 ditambah 19 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena data yang sama ada 4. Maka 70 dibagi 4 sama dengan 17,5. Selanjutnya kita menentukan B-nya. Bagaimana cara menentukan B-nya? Kita tinggal mengurangkan ranking 1 dengan ranking 2. Sangat mudah. 2 dikurang 21 sama dengan min 19, 14,5 dikurang 14,5, 0, sampai seterusnya. Kemudian menentukan B kuadrat. Kita tinggal mengkuadratkan dari B yang ini. 19 pangkat 2 361. Kemudian 0 8 pangkat 2 64, dan selanjutnya. Setelah kita menentukan B kuadrat, maka kita akan menjumlahkan keseluruhannya ini, yaitu 1067,5. Setelah kita menentukan data ranking 1-nya, ranking 2-nya, dan B-nya, dan B kuadratnya, maka kita menentukan koefisien korelasi rank Spearman-nya, yang dimana saya sudah menuliskan contohnya. Maka rumusnya yaitu
1 dikurang 6. 1 dan 6 ini merupakan konstanta, dan sigma Ni sama dengan 1 Di kuadrat per N dikali N kuadrat dikurang 1. Kita masukkan angkanya 1, 6, yang dimana jumlah sigmanya yaitu tadi 1067,5, kemudian N nya tadi ada 21, maka kita peroleh 21 N kuadrat 21 pangkat 2 dikurang 1. Maka kita kalikan ini, 6 dikali 1067,5 yaitu 6405. Kemudian kita kuadratkan tadi 21 nya, kita peroleh 441 dikurang 1 jadi 440. Kemudian 1 dikurang 6405 kita kalikan 21 kali 440 yaitu 9240. Kemudian 1 dikurang, kita bagi 6405 dibagi 9240 yaitu 0,693. Kita kurangkan, maka kita peroleh 0,307. Kemudian kita menentukan T tabelnya, yang dimana rumusnya RS akar N dikurang 2 per 1 dikurang RS kuadrat. Berapa tadi RS nya? Yaitu 0,307. Kita masukkan di sini jumlah N tadi 21 dikurang 2, kemudian 1 dikurang 0,307 pangkat 2. Kemudian kita kurangkan 21 kurang 2 19 per 1 kita kalikan 0,307 kuadrat, maka hasilnya 0, maka kesimpulannya untuk taraf signifikasi 0,05 dengan derajat kebebasan 19 dari tabel distribusi T, didapatlah T tabelnya 0,211 karena T hitungnya 1,046 lebih besar dari T tabel 0,211, maka H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan korelasi positif antara motivasi dan hasil belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan korelasi ring Superman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.